Itu Mas Yasir. Oke, baik kita mulai ya. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya. Alhamdulillah kita di sharing session ke-6. Jadi di sharing session ini adalah program dari SMK Nusa, Nusa Boarding School. Sebelumnya itu kita namanya SMA TI Nurusunah gitu. SMA Teknologi Informasi Nurusunah. Cuman setelah saya pikir ya, itu dari penamaan itu penyebutan SMA TI itu kadang-kadang orang ingatnya SMA IT. Nah, kalau ditulis kan jadinya SMA IT kan. Nah, nanti dikiranya SMA IT itu yang Islam terpadu. Nah, terus oleh karena itu kita rebranding jadi Nusa Boarding School. Oke, baik. Kemudian, alhamdulillah ini udah datang nih Mas Rifki ya, Mas Rifki. Jadi dulu kita pernah satu kuliah ya, satu Satu kelas. jurusan lah, satu jurusan di Informatika Undip dan em, kurang lebih 4 tahun lebih lah ya. Ya, Berarti empat udah tahunan. 4 tahunan lebih lah. Itu kita kuliah bareng, terus akhirnya lulus. Lulus Mas Rifki ke jalurnya itu, saya nggak tahu nanti ceritanya gimana. Dari Sharing-sharing. yang coding, tiba-tiba digital marketing, terus main ke ads, dan seterusnya sampai sekarang di Upwork, baik di remote gitu kan. Nah, terus kalau dari saya sendiri memang banyak beloknya tuh di data, terus kalau sekarang belok di pendidikan berarti. Belok di pendidikan ini baru 2 tahun ini. Jadi karena melihat kok di Semarang itu sekolah yang tingkat SMK ya, yang memang mungkin di Semarang itu SMK itu banyak ya, udah banyak. Tetapi ada beberapa cerita itu di sharing session kedua, itu dia lulusan SMK top Semarang, SMK 7, tetapi ketika lulus itu belum pasti dapat kerja gitu. Dia agak kasihan juga sebenarnya, karena memang harus belajar lagi, belajar lagi. Jadi akhirnya eh, saya sama teman dibantu, kami buat namanya SMK Nusa, yang tujuannya adalah ketika lulus itu udah pasti kerja. Jadi memang programnya dibuat 2 tahun belajar, terus 1 tahunnya magang. Jadi udah pasti kerja gitu. 1 tahun magang kerja. Kenapa 1 tahun? Karena memang ketika magang 3 bulan itu terasa kurang pengalamannya, kontribusi ke perusahaan, maka akhirnya 1 tahun. Nah, terus alhamdulillah salah satu bidang di kita di SMK Nusa itu ada bidang digital marketing. Dan ini ada pakar berarti ya. Alhamdulillah kita telah hadir pakar atau punya keahlian di bidang digital marketing, niche-nya, niche-nya di bidang paid ads spesialis berarti ya. Jadi iklan berbayar berarti. Dan Mas Rifki ini ternyata udah awalnya, kalau kita lihat sebelum di Akmuk itu sempat bekerja offline ya Mas Rifki Ya, ya. kerja kantoran Offline biasa. ya, kantor berarti ya. Mm, Berarti mm, kerja di kantor di bidang digital marketing, kemudian tiba-tiba kalau saya lihat track recordnya tuh tiba-tiba loncat ke Upwork gitu. Resign terus terjun ke Upwork, kemudian fokus di kerja remote sampai sekarang gitu kan. Iya, Nah, itu mungkin menarik ya buat teman-teman yang istilahnya yang sekarang mungkin kerja kantoran atau yang mungkin masih mahasiswa, kenapa sih sampai akhirnya nanti bisa memutuskan ke remote gitu. Itu untuk pengenalan ya tentang Mas Rifki. Baik, mungkin kalau dari Mas Rifki mau share screen dulu. oke. Mungkin ya, untuk malam ini aku mau share dua topik. Yang pertama, sekilas tentang digital marketing apa yang saya kerjakan. Yang kedua adalah gimana sih cara hunting job di Upwork gitu. Khususnya untuk apa pemula ya. Udah muncul belum, Mas? Boleh, Udah ke udah muncul. slide. Oke. Jadi kita fokusnya ke situ. Cuma nanti lebih banyak ke Upwork-nya atau bahas remote work-nya. Jadi perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Sekarang tinggal di Sleman, Sleman Jogja. Dulu kebetulan satu kelas sama Mas Yasir, kuliah di Undip, jurusannya informatika. Jadi memang kenapa bisa belok sih dari informatika yang ngoding-ngoding ke digital marketing gitu. Jadi di zaman kuliah itu saya bisa dibilang nggak jago-jago amat ngoding gitu. Bahkan sampai skripsi atau tugas akhir membuat aplikasi itu saya minta bantuan ke teman-teman lah kayak gitu, gitu. Karena emang nggak tahu passionnya bukan di coding itu. Jadi ketika lulus tuh bingung mau lanjutin ke arah mana nih, tetap ngoding atau yang lain lah.
Nah, singkat cerita, pekerjaan pertama saya ketika lulus adalah bekerja di perusahaan kayak semacam interior mebel lah di situ. Nah, di situ emang disuruh ngembangin websitenya. Websitenya cuma karena bisanya cuma WordPress yang ngoding-ngoding ringan. Di situ juga diamanai untuk nyari klien atau nyari nyari orang lah. Di situ tahun 2017-an. Karena dulu itu belum ada bootcamp, belum ada pelatihan digital marketing dan lainnya ya otomatis otodidak gitu. Saya belajar dari YouTube, terus dari orang-orang yang sekitar, terus ada juga yang udah mau mulai buka kelas digital marketing, tapi emang belum banyak gitu. Nah, dari situlah awal mula perjalanan tentang digital marketing gitu kan. Belajar sendiri, terus di tahun 2019 ada bukaan kerjaan lagi. Jadi saya pindah kantor ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu memang kantornya memang pelatihan digital marketing gitu. Jadi di sana aku banyak belajar tentang digital marketing karena langsung jadi trainernya. Jadi saya belajar di situ terus aku suruh ngajarin orang gitu. Jadi kayak konsultan digital marketing. Jadi di situ aku di training, terus aku nge-training eh, si apa sorry kliennya gitu. Nah, di situ banyak belajar di situ. Nah, singkat cerita dari Jakarta itu nggak nyampe setahun cepat. Habis itu saya ke Jogja. Nah, di Jogja itu saya kerja kantor yang full kantor itu di Niaga Hoster. Dia provider hosting and domain. Kalau anak IT biasanya tahu Niaga Hoster. Nah, di situ memang megang advertisingnya, jadi megang Google Ads-nya, Facebook Ads-nya, YouTube dan lain-lain. Sampai di pertengahan COVID di 2021, ternyata kan dulu mulai nih karena COVID orang kerja dari rumah kan. Terus mikir, oh ternyata bisa ya kerja dari rumah ya. Apalagi di bidangku ini ya, digital marketing. Semua bisa dikerjain via remote gitu. Disitulah dapat tawaran dari teman-teman yang di Jakarta dulu. Mas bisa bantuin nggak? Mas bisa bantuin nggak? Dan dapatlah pekerjaan freelance-freelance lokal sebelum ke Upwork ya. Nah, ketika dapat pekerjaan-pekerjaan lokal itulah aku kumpulin untuk jadi satu portofolio gitu. Aku pernah ngerjain ini, aku rapiin. Terus aku iseng untuk daftar Upwork. Tahu Upwork dari mana? Ya itu dulu juga asalnya nyari-nyari di internet. Gimana sih cara cara dapat klien remote gitu kan. Nyari-nyari di internet ketemulah Upwork. Ternyata Upwork itu platform untuk mempertemukan orang-orang yang butuh talent secara freelance atau full time, tapi emang skopnya udah sedunia atau worldwide gitu. Nah, singkat cerita dapat dapat klien sampai sekarang gitu. Jadi dulu sebelum memutuskan untuk resign di kerjaan full time ya aku udah ada pegangan beberapa klien freelance gitu. Dan ketika udah stabil, income-nya udah lebih gede dari full time, ya aku memutuskan untuk keluar dari full time sampai sekarang gitu. Jadi ada enaknya dan nggak enaknya freelance gitu. Kalau kita kerjaan satu kantor kan istilahnya dapat gajinya tetap lah segitu. Nah, kalau freelance kan nggak tentu. Cuma kalau lagi rame ya bisa dapat lumayan, gitu, lebih lebih gede dari yang full time gitu. Itu singkat ceritanya. Nah, ini aku lanjutin ya. Jadi aku fokusnya itu ke digital marketing, tapi di digital marketing itu banyak skupnya atau banyak subnya lah. Ada sosial media, ada SEO, ada yang fokus ke konten, ada yang ke ads dan lain-lain. Nah, aku fokusnya memang ke ads aja. Aku nggak ngerjain sosial media, aku nggak ngerjain SEO dan lain-lain. Nah, digital marketing itu apa sih? Digital marketing itu lebih ke kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa menggunakan media digital. Macam-macam kan ada Instagram, ada website, dan lain-lain. Dan itu ketika secara digital marketing gitu. Nah, aku fokusnya ke paid ads. Jadi eh, kita beriklan dan kita caranya membayar platform itu untuk menampilkan iklan kita. Jadi ada kayak YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, dan lain-lain. Jadi ketika kita bayar si platform ini, mereka bakal munculin iklan kita di market kita gitu. Misal kalau kita searching di Google, misalkan jasa interior Semarang, nanti iklan kita bisa paling tinggi. Ketika paling tinggi, kemungkinan orang untuk ngeklik iklan kita bakal semakin banyak atau semakin tinggi seperti itu sih. Nah, ini contoh-contoh kalau teman-teman sering buka sosmed, kalau ada tulisan sponsor, berarti itu iklan. Ini contoh di Facebook kayak gini. Terus ini misalkan di Google, maka kalau ada tulisan sponsor, berarti itu dari iklan. Dan pasti paling tinggi gitu. Nah, ini misalkan di Google Maps, ketika kita nyari klinik kecantikan atau bengkel terdekat, biasanya kalau paling tinggi
ada tulisan sponsor berarti itu iklan. Jadi emang kita membeli traffic dari si media ini biar kita dapat traffic sehingga kita dapat pembelian gitu. Singkat cerita. Ini YouTube seperti itu. Nah, aku pengen bahas tentang iklan tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi sebelum kita beriklan atau mempromosikan, kita itu harus tahu tentang market kita itu siapa. Kita mau apa jualan ke siapa sih gitu. Jadi kita harus tahu profilnya seperti apa market kita. Misalkan kita mau promosi klinik kecantikan, kita harus profiling kira-kira umurnya berapa. Kita mau target mahasiswi kah, karyawan kah, atau ibu-ibu rumah tangga kah, dan lain-lain gitu. Misalkan kita harus profiling tentang umurnya, terus statusnya single atau apa menikah dan lain. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya tentang kita nanti penyampaian pesannya seperti apa, konten yang mau kita buat seperti apa gitu. Jadi ketika kita mau fokus ke jualan skincare, anak muda gitu yang atau yang belum nikah atau di bawah 30 tahun, nanti talent-talent yang kita gunakan ya seperti itu, seperti market atau orang yang mau kita sasar seperti itu. Terus pekerjaannya apa? Oh, pekerjaannya karyawan atau belum menikah dan lain-lain atau mahasiswi seperti itu. Terus personalitinya, kepribadiannya seperti apa? Apakah energik, introvert, atau suka olahraga dan lain-lain. Terus ketertarikannya seperti apa? Oh, kita mau jualan skincare ke orang-orang yang suka traveling atau orang-orang yang suka nonton konser gitu. Nah, itu kita bisa bikin angle iklan seperti itu. Misalkan gunakan skincare ini ketika kamu traveling agar lebih mudah dan nggak ribet dan lain-lain. Jadi nanti pesannya bakal bakal kena seperti itu. Karena sebenarnya iklan traffic itu tugasnya cuma cuma dapetin traffic dan fokusnya atau yang terpenting adalah kontennya seperti apa. Kalau kontennya nggak kena ke audiens ya kita eh, push pakai iklan jutaan ya nggak ngaruh karena kontennya nggak sesuai atau nggak relate gitu. Nah, yang kedua adalah customer journey-nya. Customer journey waktu kita ngiklan tuh apa sih? Jadi kita harus tahu produk-produk kita itu di tahap apa gitu. Apakah produk kita itu orang udah nyari atau kita perlu mengedukasi biar orang tuh butuh dengan produk kita. Ada yang namanya awareness. Misalkan kita jualan skincare. Skincare ini khusus untuk ibu-ibu hamil gitu kan. Kadang ibu-ibu hamil itu nggak tahu ternyata ada produk seperti ini, gitu. Jadi kita harus ngasih tahu di proses awareness ini loh ada satu produk skincare khusus ibu hamil. Kenapa ini aman aman untuk ibu hamil dan lain-lain. Lalu orang ketika udah masuk ke fase awareness, orang bakal tertarik di sini. Tertarik, kita bisa kasih konten-konten tentang edukasi produknya. Kalau udah tertarik, oh produknya ada macam-macam nih, ada Rebalance, ada face apa acne dan lain-lain lah. Lalu di fase decision orang udah mulai mikir nih mau memutuskan untuk beli atau enggak. Dan kita bisa misalkan di fase decision ini kita bisa kasih mereka promo-promo kalau mereka nyari promo ataupun misalkan kasih garansi dan lain-lain sehingga orang memutuskan untuk action. Action itu artinya beli. Nah, ketika kita bisa apa memutuskan ini, kita bisa tahu di mana sih fase orang itu mau beli atau kita harus membuat konten seperti apa di setiap fasenya seperti itu. Nah, ini apa ya flow-flow yang kita lakukan ketika kita beriklan, terutama dengan iklan berbayar ya. Dan satu hal lagi karena iklan ini bayar istilahnya, kita harus tahu kita tuh untung atau rugi gitu. Jangan sampai yang kita lakukan ketika beriklan itu jadi rugi karena kita malah boncos lah istilahnya. Dan fokus kita gimana caranya ketika kita beriklan ya kita dapat untung dari situ. Kalau dari digital marketing ada pertanyaan nggak atau ada yang dibahas? Ya ini ya sekilas lah tentang digital marketing. Nanti kalau teman-teman pengen mempelajari lebih lanjut, bisa ikut pelatihan-pelatihan karena sekarang pelatihan itu udah banyak banget online dan menurutku udah bagus-bagus sih. Kalau dulu kan aku istilahnya belajar sendiri otodidak dan lebih lama mempelajari itu semua. Oke, kita lanjut Mas Yasir. Sebenarnya mau tanya nih, kan tadi ada Mm-mm. macam-macam nih, ada paid ads, ada sosmed dan lain-lain. Nah itu Mm-mm. kalau Mas Rifki sendiri kenapa memilih yang paid ads gitu? Ya, karena dulu memang kebetulan dapat jobnya ngiklan gitu Mas Yasir. Dan ya keterusan aja sampai sekarang. Jadi kalau
Tapi teman-teman bisa bisa misal mau belajar digital marketing kan, biasanya bakal diajari semua fundamentalnya dari yang iklan, ada yang SEO, ada yang sosial media gitu. Nah, teman-teman tinggal pelajari aja mana yang cocok dengan diri sendiri. Misalkan cocoknya bikin konten gitu. Nanti fokusnya bukan jualan, gimana caranya si konten itu viral gitu, dapat follower gitu-gitu sih goalsnya. Kalau paid ads kayak aku ini, fokusnya gimana caranya ketika kita ngeluarin duit 5 juta, terus balik 10 juta kayak gitu-gitu. Kalau Pet Ads tadi sampai bikin kontennya atau kita cuman ngatur Enggak, setting-setting kalau tadi di kalau metanya? iklan untuk kontennya nanti timnya. Biasanya aku bakal provide. Jadi aku cuma bikin briefnya aja. Kita butuh konten seperti ini, kita butuh konten promo atau kita butuh konten ngedukasi produk. Nanti aku bakal request ke tim tim kontennya sih. Nanti kontennya bakal bakal bikin. Jadi aku fokusnya lebih ke setup iklannya atau manage iklannya sih sampai sampai works gitu. Karena aku freelance ya, bukan agensi. Kalau agensi beda lagi. Kalau agensi itu semuanya dikerjain. Kan mereka tim ya, ada yang ngerjain kontennya, ada yang SEO-nya, sampai ngurusin marketplace-nya, Shopee orderannya gitu-gitu. Karena aku freelance sendiri, single. Ya, ketika aku nyari klien, aku ngasih tahu job scope-ku cuma handle ini ya. Jadi misalkan aku butuh develop website ataupun butuh konten, aku bakal minta ke klien gitu. Nah, biasanya klien klien yang aku cari ya dia cuma butuh advertiser aja, fokusnya ke situ. Siap, siap, siap. Dari teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Oke, aman. Kalau enggak kita fokus ke cara hunting atau remote work sih. Jadi teman-teman yang punya, jadi digital marketing cuma salah satu skill yang teman-teman bisa jual secara online lah, seperti itu. Masih banyak skill-skill yang bisa dipelajari. Intinya ketika kalian punya skill yang bisa dikerjakan secara online, digital, kalian bisa kerja dari mana aja dan dapat klien dari mana aja gitu. Nah, sekarang aku mau bahas tentang apa sih remote work gitu. Oh, ini sedikit profilku di Upwork. Nah, ini aku mau bahas tentang apa sih kerja remote gitu dan apa bedanya sama freelance. Jadi kalau kerja remote ya pekerjaan yang bisa dilakukan secara jarak jauh atau online. Nah, tipe kontraknya itu ada yang full time. Full time itu ketika kamu dapat klien, kamu kerja satu klien aja. Yang biasanya ada jam kerjanya. Kayak kayak kerja normal, cuma kamu kerjakan secara online. Nah, bedanya sama freelance. Freelance itu biasanya nggak waktunya nggak terikat ataupun terikat nggak full time lah. Nggak, misalkan aku punya klien seminggu cuma kerja 10 jam gitu. Dan aku bisa ngerjain project-project yang lain seperti itu. Nah, teman-teman bisa pilih mana yang cocok gitu. Mau full time satu klien atau freelance. Freelance tuh bisa ngerjain beberapa klien sekaligus. Yang penting kalian bisa manage dan deadline-nya kerjaan itu beres gitu aja. Oke, ini ada pertanyaan Mas Rifki. Mm-mm. Kalau dari Mas Hafiz Kamil Al-Fatih, sistem kerjasamanya gimana kalau yang advertiser yang dijalanin sekarang berarti ya? Kalau aku sistemnya gaji bulanan, fee bulanan, sorry. Fee bulanan. Misalkan per klien beda-beda karena targetnya beda-beda kan. Misalkan aku minta 3 juta per bulan. Ya udah nanti per bulan aku dikasih segitu di tanggal-tanggal tertentu gitu. Nah, misalkan mereka ngasih target tertentu ya biasanya ada bonus juga. Oke, itu Nah, Mas Hafiz berarti ya. kalau aku ya, tapi teman-teman yang lain juga beda-beda. Ada yang per project dan lain-lain. Nah, ini aku lanjut dulu ya. Terus apa sih enaknya kerja remote? Nah, keuntungannya bisa kerja dari mana aja. Yang penting ada koneksi internet. Terus work life balance lebih enak karena kita yang ngatur gitu kan. Misalkan aku pagi ngantar anak sekolah, nyiapin anak-anak dulu, siang baru kerja, sore jemput sekolah, habis itu baru lanjut kerja kayak gitu gitulah. Tapi kelemahannya apa? Teman-teman harus pintar-pintar ngatur waktu, manajemen pekerjaan. Karena kalau kalian nggak bisa manage malah deadline-nya berantakan gitu. Nah, saranku teman-teman paling nggak harus ngerasain kerja kantoran dulu karena kalian bakal tahu tanggung jawabnya seperti apa. Nah, nanti ketika terjun ke remote work itu lebih gampang karena kalian udah punya tanggung jawab sendiri, udah tahu rasanya gitu. Terus kelemahannya jarang berinteraksi karena kerjanya sendiri gitu kan di rumah atau ke kafe gitu. Nah, kalau di Jogja kebetulan memang ada komunitas, jadi sesama freelancer kadang kumpul di satu kafe terus ya sharing-sharing aja walaupun kerjaannya beda-beda. Cuma biasanya kalau kalau lagi bosen ya nggak ada temennya, nah biasanya nyari-nyari temen gitu. Oh ya, Mas Rifki, kalau tadi ya masalah manajemen waktu. Ini Mm. kalau kliennya luar negeri,
manajemen waktunya gimana Mas Rifki sendiri? Iya, ngikutin jam kerja mereka. Nah, aku biasanya paling senang kerja sama yang kayak deket-deket aja, misalnya Singapura, Australia, atau Europe, karena perbedaan waktunya cuma 3 jam, 4 jam gitu. Aku pernah dapat klien Kanada, US, itu capek karena di sini jam 7 pagi, sana jam 7 malam gitu. Dan mereka bisa ngajak meetingnya tengah malam kita gitu. Itu capek gitu. Tapi biasanya US, Kanada itu bayarnya lebih gede. Nah, teman-teman ya tinggal terserah mau ngambil yang mana. Kalau kalian masih fisiknya masih oke, masih di umur 20-an ya apa-apa, bikin aja. Cuma karena aku masih eh, capek sih, kalau aku udah kelamaan Kanada, US, capek ya aku milih yang deket-deket kayak Australia, Singapura, Jepang gitu. Karena perbedaan waktunya nggak terlalu jauh. Dan itu Hmm. biasanya dikomunikasikan sih sama klien. Di aku waktunya sekian ya, jadi aku maksimal kerja sampai jam sekian waktuku. Yang penting kerjaan beres ya, kayak gitu-gitu sih. Oke, siap, siap. Mhm. Nah, ini keuntungan-keuntungannya apa? Kalau keuntungan freelance remote, kita bisa mengerjakan project dalam satu waktu, asal kalian bisa manage-nya ya. Terus income-nya ya bisa lebih banyak kalau kalian dapat project lebih banyak atau lebih besar gitu. Nah, kelemahannya eh, kalau kalian freelance, biasanya fee-nya per project itu emang kecil. Ya, syukur-syukur dapat yang gede dibanding sama full time ya. Kalau full time yang gede tapi cuma satu. Kalau freelance, kalian biasanya bakal dibayar lebih murah, cuma kalian bisa nyari lebih banyak project. Nah, kalau freelance biasanya biasanya itu kontraknya bisa pendek-pendek. Kalau aku kadang cuma 3 bulan atau per 6 bulan, atau kalau bagus ya bisa diperpanjang gitu. Cuma biasanya freelance itu eh, si klien tuh dalam tahap trial gitu, cocok nggak sama kita gitu. Kalau cocok bisa aja diajak kontrak lebih panjang, atau bisa bisa dijadiin apa full time karyawannya atau partnernya, itu bisa juga. Nah, ini apa pekerjaan yang high demand secara remote ya, based on Upwork. Jadi kebanyakan tuh memang programmer atau yang di bidang programming, apapun bahasanya, terus desainer, UI UX, logo, desain, terus di bidang video editing, gambar, video. Terus kalau virtual assistant ini luas banget. Yang penting kalian bisa jadi asistennya si bosnya itu. Misalkan disuruh manage jadwal dia, atau disuruh ngurusin marketplace-nya dan lain-lain, ini banyak. Terus ada juga digital marketing. Tapi kerjaan-kerjaan di luar ini pun banyak, misalkan arsitek itu juga banyak secara remote, ataupun teknik sipil, asalkan yang tugas-tugasnya yang kayak menggambarnya atau bikin perencanaannya gitu, yang bisa dikerjakan secara online seperti itu. Nah, ini yang aku jelasin tadi, banyak kok perusahaan-perusahaan di US itu dia lagi nyari orang-orang di Asia, khususnya Asia Tenggara ya. Karena apa? Kita bisa dibayar lebih murah gitu. Tapi semurah-murahnya mereka, kita tuh lebih enak daripada lokalnya kita gitu. Dan kita bisa bisa ngerjain lebih banyak. Nah, kayak ini contohnya ada restoran di New York, dia ngerjain apa? Memperkerjakan kasirnya itu dari Filipina gitu, secara online gitu. Karena apa ya? Dia nyari murah gitu. Di Indonesia aja kayak gitu kan, startup-startup di Jakarta itu udah buka cabang di Jogja, di Solo. Karena apa ya, UMR-nya lebih murah gitu. Nah, ini salah satu potensi kita kita harusnya emang harus go online gitu. Nah, tapi ekspektasi klien ketika mereka itu nge-hire freelance, dia tuh maunya kita udah profesional di bidang kita. Misalkan di ads ya, kita udah expert gitu. Terus kita bisa dibayar lebih murah dibanding dia harus ngontrak full time in-house gitu kan. Yang ketiga adalah kontraknya fleksibel. Misalkan sebulan dulu, 2 bulan dulu, 3 bulan, dan lain-lain. Itu ekspektasi klien. Jadi ketika klien hire kita, di benak mereka ya kita itu udah expert gitu. Makanya mereka mau hire karena menurut mereka kita itu murah tapi jago gitu, istilahnya gitu. Nah, ini situs-situs job atau freelance yang bisa teman-teman kepoin. Kalau yang worldwide itu ada Upwork, Fiverr, Kontra, ada LinkedIn juga. Kalau di Indonesia ada Glints, ada Freelancer, ada 1000.com gitu. Teman-teman cobain aja semua. Dulu aku juga nyobain, cuma ternyata nyangkutnya tuh di Upwork. Jadi aku fokus di Upwork sampai sekarang. Cara mainnya mirip-mirip gitu. Cuma kalau Indonesia ya biasanya jobnya kecil-kecil gitu. Nah, teman-teman juga bisa gabung di grup Facebook namanya Upworker Indonesia. Ini kumpulan para freelancer Upwork di Indonesia, dan mereka sering sharing gitu. Macam-macam bidangnya. Jadi kalau kalian tuh misalkan dapat apa masalah, ada kendala, sharing di sini nanti yang bantuin banyak kayak gitu. Teman-teman bisa cek aja Facebook Upworker Indonesia. Nah, terus
misalkan kalian udah punya skill nih, terus caranya gimana sih untuk hunting job remote atau freelance gitu sih. Yang pertama emang kita harus kuasai satu skill dulu, misalkan desain, programming, UI UX atau yang lain. Terus yang kedua adalah bikin portofolio. Portofolio ya rangkuman kerjaan kalian. Kalian pernah ngerjain apa, prosesnya gimana, hasilnya gimana gitu. Nah, kalau udah punya portofolio ya udah tinggal hunting job gitu di situs-situs kayak Upwork, Fiverr dan lain-lainnya. Nah, ini overview-nya. Ini Upwork, jadi job portal yang freelance internasional. Jadi semua pencari kerja di seluruh dunia itu ada di Upwork. Mau nyari orang Arab, mau US, mau Eropa itu ada semua. Terus emang mempertemukan antara klien sama freelance. Jadi sifatnya si klien itu dia bakal posting job dan kita bisa apply gitu. Kita daftar atau kita ngelamar gitu. Jadi nanti aku apa tutorialin ya. Nah, tipe kerjaannya itu ada dua. Cara bayarnya ya, itu ada hourly per jam atau per project gitu. Nah, kalau kayak aku kan sifatnya emang nggak ada selesainya kerjanya. Jadi manage daily, manage weekly kerjaan. Ketika campaign-nya bagus ya bakal kerja terus. Aku pakainya hourly per jam gitu. Nah, biasanya klien-klienku nge-hire aku maksimum tuh misalkan 10 jam per minggu atau 15 jam per minggu gitu. Jadi ngecek kerjaan sejam 2 jam untuk satu klien. Jadi ketika aku dapat klien banyak ya, mungkin aku bisa sehari bisa kerja 8 jam sampai 10 jam gitu. Terus ada juga yang sifatnya project based. Misalkan ada klien butuh dibuatin website. Nanti pembayarannya setelah kerjaan selesai atau ada terminnya. Di awal DP, nanti di tengah-tengah ngasih termin 2, terus ada pelunasan. Jadi tipe pembayarannya ada dua gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sama case-nya teman-teman. Kalau kayak aku kan nggak ada selesainya nih. Selesainya kalau hasilnya jelek ya, aku biasanya pakai hourly gitu. Aku dibayar per jam gitu. Ada yang $10, ada yang $20, ada yang $30, tergantung negosiasinya sama si klien. Oh ya, ada pertanyaan Mas. Mm-mm. Itu kalau sama klien dari Mas Rizky ya, izin Mas, Mm-mm. untuk daily meetingnya itu gimana Mas rata-rata? Base text atau pakai video meeting gitu? Mhm. Nah, biasanya untuk awal-awal, kalau ini ngomongin klien luar ya, luar negeri, biasanya untuk daily itu kita cuma pakai chat. Jadi misalkan pakai Slack, pakai Google Chat seperti itu. Cuma biasanya ada weekly atau monthly meeting. Itu biasanya harus harus video call kayak gini, pakai Zoom atau Google Meet. Tapi nggak semua sih, nggak semua klien. Beda-beda tergantung. Cuma apakah harus bisa bahasa Inggris? Ya karena kita ngomongin sama orang luar ya harus pakai bahasa Inggris gitu. Cuma emang aku masih berantakan kok. Yang penting klien itu paham apa yang kita omongin, kita kita nangkap apa yang mereka omongin kayak gitu aja. Nah, saranku kalau teman-teman bahasa Inggrisnya belum lancar, les aja. Aku aja kemarin awal-awal tuh aku sampai les berapa bulan gitu. Dan aku private, aku ngambil ada apa tutor dari Pare kan kampung Inggris kan. Aku hire satu tutor dan private dan setiap hari aku diajarin ngomong gitu. Cuma dipancing ngomong, ada topik ini suruh ngomong ini gitu, gitu. Lama-lama kebiasa. Dan orang-orang bule ini itu paham kok kalau orang-orang di luar orang apa yang speaking English itu nggak lancar gitu. Jadi biasanya aku bakal ngomong kalau sorry my speaking is basic gitu. Is okay, oke, nggak apa-apa. Ngerti kok. Mereka bakal ngerti. Terus kalau misalkan teman-teman pakai Google Meet, itu kalian bisa ngaktifin subtitle gitu. Ketika mereka ngomong, itu di bawahnya ada teksnya. Itu udah enak banget kok. Dan nanti bisa ada transkripnya. Jadi ketika kalian habis meeting, si Google Meet itu bakal ngasih apa catatan atau rekapan kalian ngomong apa. Itu udah ada. Itu enak banget kalau teman-teman bingung tadi ngomongin apa ya. Ya bisa teman-teman bisa pelajari skripnya itu. Tapi kalau memang kalian mau hunting job luar ya harus bisa bahasa Inggris gitu. Ya minimal kalau pakai chat bisa pakai Google Translate sih nggak apa-apa. Nah ini persiapan hunting job di Upwork. Jadi teman-teman kalau mau hunting ya pertama bikin akunnya, terus isi data profilnya, terus bikin portofolio terus hunting job. Nanti aku praktekin. Nah ini sambil aku praktekin ya. Ini aku mau buka Upwork. Jadi ini tampilan Upwork dan ini adalah apa job-job yang diposting sama klien gitu. Jadi kalau teman-teman lagi searching kayak gini, terus tertarik, misalkan ini ada Google Ads, Meta Ads spesialis dari Singapura. Ya udah teman-teman yang bisa klik di sini, terus pelajari mereka tuh butuh talent seperti apa. Ini deskripsinya, kalau nanti teman-teman mau apply ya tinggal apply. Di sini ada apply now.
Nah, cuma apply ini tuh nggak gratis. Kita itu dikasih namanya connect. Connect tuh kayak pulsa atau koin gitu lah. Nah, setiap kita mau apply, kita itu harus bayar connect ini. Misalkan connectku cuma 15. Terus kalau aku mau apply ini harus bayar 17 connect. Jadi nggak cukup. Jadi abok ya juga nyari duit kan. Jadi kita harus pinter-pinter milih job apa sih yang mau kita apply gitu, sesuai sama sama kita atau enggak. Karena ketika kita apply, kita tuh bayar sama Upwork. Nah, nanti aku kasih tahu apa tips-tipsnya untuk dapetin apply apply job yang kayak apa. Nah, ini aku bukain sedikit profilku. Jadi ketika teman-teman buka akun Upwork, teman-teman harus yang pertama ya bikin profilnya, bikin profil, nama dan lain-lain. Terus di sini teman-teman bisa cantumin keahliannya apa. Oh, aku keahliannya di Google Ads, Facebook atau teman-teman developer dan lain-lain gitu kan. Terus ya udah kalian bisa jelasin di sini tentang profilnya apa. Oh, kalian kalian bisa ngerjain apa aja, pakai tools apa aja, terus gimana prosesnya dan lain-lain. Nah, terus kalian bisa upload portofolio. Ini portofolio di luar Upwork ya. Jadi kalau teman-teman udah pernah kerja apapun, magang dan lain-lain, teman-teman bisa cantumin di sini. Karena balik lagi, jadi di Upwork itu atau situs freelance, mereka itu nggak ngelihat background pendidikan kalian, nggak sama sekali. Yang dilihat adalah pekerjaan kalian sebelumnya. Cocok nggak dengan pekerjaanku sekarang? Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak gitu. Nah, biasanya mereka bakal nyari portofolio yang mirip. Misalkan klienku jualan fashion. Nah, yang mau dilihat mereka ya portofolio tentang kerjaan itu seputar fashion gitu. Nah, biasanya aku bakal ngirim portofolio ya tentang fashion fashion aja gitu. Nggak mungkin aku eh, mereka apa industrinya fashion, aku kirim kerjaanku yang misalkan klinik kecantikan gitu kan nggak relate gitu. Nah, ini teman-teman bisa masukin portofolio. Misalkan pernah ngapain aja, prosesnya gimana, hasilnya gimana, teman-teman bisa masukin di sini. Kalau ini work history kerjaan di Upwork, kalau udah pernah kerja sama si klien Upwork, mereka bakal apa submit. Terus teman-teman bisa isi skillnya tentang apa, misalkan tanah desainer atau arsitek dan lain-lain. Ini project katalog kalau teman-teman nawarin suatu project, misalkan jasa konsultasi atau bikin logo, teman-teman bisa cantumin juga di sini. Nah, ini testimoni adalah misalkan teman-teman punya kerjaan di luar Upwork, terus teman-teman bisa nyantumin testimoni di sini. Misalkan teman-teman punya bos dulu, bos di kantor lama. Bos, tolong dong isiin testimonial di Upworkku biar muncul gitu. Teman-teman bisa request aja di sini, terus dikirim link LinkedIn-nya. Jadi ngisinya nanti lewat LinkedIn. Misalkan minta tolong ke mantan manajer yang di kantor lama gitu kan. Terus tolong dong review kerjaan saya yang dulu, misalkan nanti bakal muncul di sini. Terus kalau punya sertifikat, kalian bisa masukin di sini. Terus misalkan ada pengalaman kerjaan di perusahaan, teman-teman bisa masukin juga di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan di bidang marketing atau digital marketing ya. Misalkan teman-teman di bidang apa? Desainer, teman-teman bisa search aja di sini. Teman-teman nyari talent sini, terus di bidang misalkan UI UX. Nah, teman-teman bakal dapat talent di seluruh dunia. Terus teman-teman bisa contoh mereka itu cara-cara bikin profilnya gimana sih? Misalkan si ini Stanislav pengen ngerti oh mereka kalau bikin portofolio atau profil di bidang ini mereka gimana sih? Nah, teman-teman bisa contoh nih. Oh, yang dimasukin tentang ini, spesialisnya ini, softwarenya apa aja, skillnya apa aja, ini project katalognya, terus punya sertifikat apa aja dan lain-lain. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, jadi sebelum kita hunting job, kita harus benerin profil kita dulu nih. Karena kan nanti yang dilihat si calon klien kan si profil kita gitu. Kalau untuk awal nih, ini kan paid, paid ads ya berarti ya. Nah, sementara kalau untuk awal, kita kan nggak ada budget gitu kan untuk iklan. Biasanya mungkin pakainya kan coba-coba gitu kan. Mm-mm. Coba-coba main Facebook Ads. Jadi, apakah maksudnya klien itu ngelihat porto kita, oh ini kok ngelola uangnya mungkin cuma 5 jutaan. Mm-mm. Ya Nah bakal itu, dilihat. Mm. oke. Itu bakal dilihat ya. Jadi
saran tuh kalau teman-teman portofolio belum kuat, ya udah kita bisa kerja kantoran dulu atau kerja lokal dulu sih. Karena memang kalau di Upwork ini yang paling dilihat ya portofolionya atau profilnya gitu. Nah, kalau portofolio atau profil kita belum kuat, ya udah kita kumpulin dulu. Kayak aku dulu kan kerja dulu kan, 3 tahun atau 4 tahun gitu kan. Ketika profilku udah banyak atau portofolio udah banyak, aku baru pede nih apply-apply di Upwork dan akhirnya ada yang nyangkut sampai sekarang. Jadi saran kalau teman-teman baru mulai banget, ya udah pertama pelajari skillnya, terus ya udah cari pengalaman kerja, misalkan magang atau kerja kantoran atau ikut software house dan lain-lain, kumpulin sebanyak-banyaknya dulu, terus mulai cari-cari apa klien-klien lokal. Terus habis itu kalau udah portofolio udah kenceng, udah banyak, ya udah baru ke Upwork. Karena memang Upwork kuncinya di profile sama portofolio sih. Kalau dulu Mas Rifki ketika masuk ke Upwork itu pecah telur berarti istilahnya. Mhm. Jadi dapat dolar itu prosesnya lama nggak? Prosesnya kurang lebih kalau nggak salah ya sekitar sebulan 2 bulan sih. Dan itu eh, memang hunting hunting klien. Dia lamar job beberapa puluhan kalau nggak salah. Ada yang interview, ada yang gagal dan lain-lain. Dan itu harus harus modal connect. Connect itu kan tadi yang bayar kan. Memang nggak gratis. Jadi memang Upwork ini nggak gratis. Jadi awal-awal kalau kalian bikin Upwork, kalian bakal dapat 40 connect. Tapi kan sekali kita apply kan 10 connect atau 12 connect. Paling cuma bisa apply 2 sampai 3 job lah. Nah, menurut itu kurang. Karena apa? Karena ya kita kalau ngelamar kerja kan banyak kan. Terus mana yang diinterview, mana yang lolos ya belum tentu gitu. Jadi awal-awal kita harus banyak-banyak apply gitu, hunting job. Nah, kita nggak tahu nih mana yang bakal nyangkut gitu sih. Jadi emang Pak, sayang kalau kalau ini emang kita harus modal sih. Mau nggak mau. kalau porto kita itu pakai yang sertifikat-sertifikat, apakah Hmm. klien itu melihat itu juga atau Ya, enggak kira-kira? kadang ketika kita apply, kita disuruh ngelampirin sertifikat kalau punya gitu. Nah, itu kan jadi nilai plus. Misalkan udah di sertifikasi sama Google untuk programmer ini, itu jadi nilai plus gitu. Tapi biasanya yang paling dilihat ya portofolionya sih, pengalaman kerjanya tentang apa. Oke, ini tentang profile, aman. Mana? Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi teman-teman ada gambaran. Nah, misalkan kalau profile yang udah ada, nah selanjutnya kita bikin portofolio. Nah, portofolio itu rangkuman kerjaan kita. Nah, kalau teman-teman bisa bikin website, teman-teman bisa bikin website terus diisi dengan portofolio kalian. Tapi kan kalau bikin website kalian harus modal lagi kan. Kalau aku cukup pakai Google Doc kayak gini atau dibikin PDF itu bisa share. Nah, misalnya gini, aku cuma bikin Google Doc, terus aku cantumin lah beberapa kerjaanku gitu. Nah, portofolio ini aku sesuaikan dengan calon klienku. Misalkan klienku tuh dia di bidang industri fashion. Nanti yang tak cantumin ya cuma di klien-klien fashionku aja, nggak semua. Dalam 2 atau 3 gitu sih. Cuma aku bikinnya pakai Google Doc. Gini simple aja, cuma screenshotan kerjaanku, terus hasilnya apa, terus aku ngapain. Nah, kalau mau lebih bagus pakai Canva. Canva kan ada bikin presentasi gitu, itu bisa di-share. Itu juga gratis, teman-teman bisa pakai itu. Nah, aku cuma bikin portofolio kayak gini yang murah meriah, pakai Google Doc. Yang dilihat cuma hasilnya sih mereka. Oh, aku pernah, misal aku handle sporte ini, aku ngapain, hasilnya apa. Terus screenshotnya kayak gini. Oh, aku ngiklannya kayak gini, aku dapat penjualan sekian. Ini contoh iklannya, kayak gitu. Nah, portofolio ini teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan teman-teman desainer nih, desainer website. Terus dapat klien atau calon klien tentang dia butuh website untuk restoran. Nah, teman-teman di portofolionya bisa fokus ke portofolio tentang restoran aja atau kafe atau yang berhubungan lah. Jangan semua dimasukin karena si klien ini dia bakal nyari orang-orang yang udah pernah ngerjain project yang mirip atau similar gitu sih. Jadi ketika orang itu hire, dia punya pengalaman yang bisa bantu dia gitu. Biasanya gitu. Nah, jadi ketika teman-teman udah bikin portofolio kayak gini, habis itu ya tinggal hunting job. Nah, hunting jobnya gimana tips-tipsnya? Ini kalau teman-teman pemula, teman-teman harus filter si kliennya.
Nah, yang pertama apa ya? Yang pertama carilah klien yang juga juga baru join di Upwork gitu kan. Teman-teman juga baru join nih. Apa ratingnya belum banyak. Terus si kliennya juga cari aja klien-klien yang baru join gitu. Karena apa biasanya si klien ini juga nyari yang murah gitu. Jadi awal-awal teman-teman nyari project-project kecil-kecil dulu nggak apa-apa karena apa? Nanti kan bisa naikin rating. Ketika teman-teman udah punya rating, success score-nya udah naik, teman-teman kalau mau apply project yang lebih besar itu lebih pede karena yang dilihat itunya. Nah, yang kedua, teman-teman bisa apply filter atau job-job yang baru diposting gitu. Misalkan maksimum 1 jam atau 2 jam. Terus yang kedua apa? Teman-teman bisa apply ketika yang apply itu masih sedikit, misalnya di bawah 5 atau di bawah 10. Yang ketiga, jobnya itu relate dengan keahlian kita atau portofolio kita. Nah, misalkan kayak gini. Oke, kita bisa cek yang pertama, carilah job-job yang baru diposting. Ini kan ada kelihatan nih 43 menit yang lalu. Terus yang kedua, cek yang ngelamar udah berapa. Oh, ini masih dikit nih. Kita bisa apply. Nah, apply kayak gini terus baca juga deskripsi kerjaannya. Sesuai nggak dengan keahlian kita. Oh, ternyata udah sesuai nih. Ya udah kita tinggal apply. Nah, ketika apply, jadi kayak ngelamar biasa. Nah, kita bisa bidding. Bidding tuh ketika kita apply, misalkan di hire, kita mau digaji berapa per hourly-nya. Atau kalau mau apa per project itu berapa. Nah, di cover letter ini teman-teman bisa eh, ngobrol bisa, saya punya pengalaman atau project yang mirip dengan project kamu. Aku bisa bantu kok. Terus teman-teman bisa lampirin portofolionya ini. Udah di copy aja, udah masukin sini. Kalau aku biasanya kayak gini. I can help you to manage campaign. Misalkan kayak gini. Terus I have similar experience with your job kayak gitu. Terus cantumin aja portofoliomu di sini. Atau kalau sifatnya PDF, teman-teman bisa drop di sini. Nah, atau tampil ini kalau profil Upwork-nya udah kenceng, kalian bisa add job yang udah pernah. Nah, teman-teman bisa send connect-nya. Di sini kan totalnya 8 connect kan. Jadi kalau teman-teman mau apply kerjaan ini, kalian harus bayar 8 connect. Nah, ini ada opsional. Opsionalnya maksudnya apa? Jadi ketika banyak yang apply, nanti kan ada rankingnya. Kalau rankingmu mau nomor satu, artinya bisa dilihat si yang punya job klien. Kalian harus bayar sekian gitu. Kayak ngebid sama lelang sama yang lain yang apply. Aku mau bayar lebih nih, 8 connect tambah berapa misalnya tambah 4. Nanti rankmu bakal nomor satu. Jadi kemungkinan apa applymu dilihat si klien lebih tinggi. Tapi itu opsional biasanya. Teman-teman tinggal apply gitu. Bingung nggak? Bingung nggak sih? Paham, paham. Paham nggak? Oh ya, Jadi ini ada pertanyaan nih dari mm, uh, Mas Abu Umar ya. Cara dapetin connect itu bagaimana Mas? Bisa di top mm, up kah? iya top up kita beli di sini. Teman-teman kalau udah ke profil di sini tuh ada connect. Jadi udah tinggal tinggal beli aja by connect. Nah, sini nanti bisa bayar pakai kartu yang Visa atau apa Mastercard ya, itu bisa. Tapi kalau kalian punya saldo di Upwork, tinggal pakai saldonya aja. Ini, ini harganya ya. Full Connect tuh $1,5, $23 gitu gitu. Kayak gini. Oke. Terus ada pertanyaan juga dari Mas Angga. Hitungan biaya untuk jadi jumlah connect. Hitungannya gimana Mas konversinya? Ini berarti ya, Ini hitungan ini. konversinya ya. Hmm. Terus kan tadi per job kan beda-beda connect-nya. Itu aku nggak tahu siapa yang nentuin kayak dari Upwork. Ketika si kerjaan itu gede, biasanya connect yang dibutuhinnya juga gede. Kalau project-project kecil, nanti saya apply cuma 8 connect atau 4 connect gitu. Kalau project yang sifatnya gede atau bayarannya gede, kita harus apply 15 connect, 16 connect gitu. Nah, itu yang nentuin si Upwork sih, aku nggak tahu pastinya. Cuma ketika kita mau beli connect, ya tinggal beli aja di sini. Sekitar segini. Kemudian bisa pakai credit card atau logo yang ada Visa atau Mastercard juga bisa. Oke. Terus ada pertanyaan juga dari Mas Rizky. Dulu ketika, oh ini, apakah Masnya dulu beli connect? Maksudnya Hmm, ketika awal gitu. awal beli habis berapa ya? Nggak nyampe 1 juta lah, ratusan ribu ya. Karena apa? Ketika aku nge-apply,
Ya aku apply sebanyak-banyaknya, tapi aku filter kayak filter tadi. Misalkan apa klien-klien yang baru, terus yang apply juga baru, terus yang apply juga nggak banyak. Nah nanti ketika teman-teman apply, misalnya teman-teman apply 10 connect nih, kalau lamaran kalian direspon, connectnya dibalikin. Kalau direspon itu di chatnya kayak gini. Nah ini chattingannya. Ini contohnya, misalkan kalian nge-apply, terus si kliennya bales, kalian bakal dapat koneknya itu balik, gitu. Dibalikin sama si Upwork. Kalau direspon, kalau enggak ya enggak gitu. Hmm. Oke. Sama dulu kan kalau nggak salah kita dapat free connect ya. Itu kalau Hmm. Upwork sekarang apakah masih dapat free Masih connect? masih free connect-nya kita awal dapat 40, terus tiap bulan kita cuma dapat 10 tiap 1 bulan. Cuma kan kecil kan, untuk apply aja paling cuma satu job gitu kan. Jangan kalau kayak gini ya harus banyak mungkin ya kita kayak apa ngelamar kerjaan di Indonesia lah, kita kan nggak cuma satu kan ngelamar semuanya, semua kemungkinan yang bisa kita lamar gitu. Cuma ketika Abok ini dia juga nyari duit, ya cara nyari duitnya gitu, dia ketika kita ngelamar ya kita harus bayar gitu kan. Cuma kalau dapat kerjaan dibayar dolar ya lumayan nutup kok, kalau aku sih nutup ya. Dan tinggal tinggal kita aja pintar-pintar nyari klien. Tapi kalau kayak aku sekarang, aku udah nggak ngeplay ngeplay gig ini. Aku biasanya di invite. Jadi orang nyari talent, dan aku pakainya boost post. Jadi ketika orang itu nyari orang yang jago Google Ads, ketika aku boost post, profilku bakal naik gitu. Dan ketika orang itu tertarik dengan aku, dia bakal ngechat aku. Jadi aku nge-boost post aja. Boost post itu bayarnya gini, per lead click itu tiga connect, dan itu aku set sehari cuma 12 aja. Jadi 3 kali profil. Tapi syaratnya profil kalian harus bagus, harus top rate, success score-nya 100% gitu-gitu. Jadi si kliennya yang nyari kita udah nggak ngeplay gitu. Cuma awal-awal ya harus ngeplay kayak gitu. Yang misalkan nyari arsitek bakal muncul. Nah ini bakal muncul arsitek dan lain-lain. Nah kita bisa apply. Jadi untuk aku ulangi lagi ya poin-poinnya ya. Jadi ketika teman-teman mau fokus ke Upwork, yang pertama ya siapin profilnya. Dan untuk mendapatkan profil yang bagus ya kalian harus punya skill dan harus punya pengalaman yang bagus atau portofolio gitu. Karena apa? Ketika kita jualan di Upwork, ya kita saingannya juga nggak cuma Indonesia, sedunia gitu kan. Dan mereka juga jago-jago, apalagi orang-orang kayak India, Filipina, itu mereka bisa dibayar lebih murah dibanding Indonesia. Tapi mereka skillnya lebih jago, bahasa Inggrisnya juga lebih jago gitu. Terus ketika kalian udah punya portofolio ya tinggal huntingnya aja. Nah, ini caraku untuk dapetin. Jadi filter ini itu adalah meningkatkan meningkatkan kemungkinan kita tuh direspon atau diinterview sama mereka. Kalau kita nggak filter, ya kita apply ke job yang udah dilamar 50 orang kan, kemungkinan lebih kecil gitu kan. Jen. Hmm, Kalau betul, betul. kita apply yang kita masih sepi gitu kan, kemungkinan kita dilihat juga lebih tinggi gitu. Oke. Ini ada dari Mas Rizky. Mas, Mm-mm. aku baru daftar tapi kenapa nggak dapat connect ya? Disuruh ngisi profil dulu biasanya, dilengkapi dulu nanti bisa dapat. Oke, terus sama pertanyaan nih Mas, Mas Rifki ya. Kalau Mas Rifki sendiri kan, kalau di grup Upwork itu ada yang filternya tuh juga termasuk ke apa kliennya dari mana gitu kan. Biasanya Mm-mm. menghindari yang Oh negara iya, negara-negara Pakistan, India, ya Bangladesh. benar-benar. Nah, kalau Jadi dari Mas Rifki sendiri gimana? sama sih. Jadi di Upwork itu juga kadang ada orang-orang yang bikin fake job gitu. Fake job misalkan dia buka lowongan kerja, tapi ternyata kita dikasih link mencurigakan, terus dia ngambil data-data kita itu banyak juga. Nah, biasanya gimana untuk ngefilter itu atau menghindari itu? Yang pertama, kita cek dari historik si klien. Biasanya aku bakal ngelihat dari si akun klien ini itu udah lama dibuat. Bentar nih masih reload.
Hujan ya kayak Mm-mm. koneksinya. Jadi sama nih antara si klien sama si freelancer itu juga ada historinya, ada ratingnya. Kita ngelihat aja dari mereka kalau mereka tuh ratingnya bintang 5 kayak gini, kan bintang 5 nih. Oh, berarti histori mereka bagus. Dan biasanya kita harus menghindari klien-klien dari eh, istilahnya PBSI ya, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka sama India. Nah, di situ biasanya banyak-banyak job scam sih. Nah, kayak gini kan about the client kita cek, oh mereka udah pernah memperkerjakan 400 freelancer. Terus rata-rata freelancer itu ngasih rating hampir sempurna ini, hampir 5 gitu kan. Terus dia high rate-nya berapa. Jadi ketika dia posting 10 job ya 10-10-nya dia hire orang gitu. Terus ini total spend. Total spend tuh mereka udah bayar berapa sih ke freelancer atau ke karyawannya gitu. Nah dari sini. Terus member signs atau dia udah join dari tahun kapan. Nah, biasanya orang-orang yang job scam itu, dia itu baru bikin akun, misal 2 hari yang lalu atau dalam 1 minggu itu, terus dia nggak historinya juga belum ada, payment methodnya juga belum didaftarin lah, kayak mencurigakan lah, nggak terverifikasi sempurna. Terus job job detailnya itu nggak jelas, cuma saya butuh orang yang bisa bantu iklan gitu. Nah, habis itu dia dia ngasih link-link mencurigakan lah kayak gitu. Nah, biasanya kalau linknya mencurigakan nggak usah, ya kita ajakin langsung interview aja. Kalau mereka mau interview kayak face to face gini, kelihatan wajahnya, mereka bakal ngejelasin. Kalau mereka nggak mau, biasanya itu scam. Dan itu banyak banget. Memang. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Mary ya. Kalau misalnya nyari job hunter yang masih baru, itu pasti rating bintangnya juga masih belum ada kan? Benar. Gimana caranya kita tahu kalau mereka nggak scam? Iya, yang pertama cek description jobnya. Biasanya kalau orang-orang yang benar, itu job description-nya itu panjang lah. Kita disuruh gini, gitu-gitu. Nah, kita apply aja nggak apa-apa karena belum tahu kan. Biasanya kita bakal diajak interview, ya ngobrol lewat chatting ataupun face to face kayak Zoom call kayak gini. Nah, nanti mereka bakal jelasin. Nah, kalau scam, biasanya itu mereka langsung ngarahin ke link nggak jelas. Dan kalau kita link phishing ya, istilahnya. Ketika kita ngeklik itu, nanti dia bisa dapat data-data kita gitu. Jadi kalau teman-teman ngecek, oh deskripsinya nggak jelas nih. Cuma saya butuh orang yang bisa desain website gitu kan. Terus dia ngasih link eh, nggak jelas gitu kan. Ya jangan jangan mau, karena bisa jadi mereka tuh scam gitu. Paling nggak kalian harus video call kayak gini, jadi dia bisa jelasin. Oke, ini dari Mas Rizky. Untuk yang baru daftar atau pemula, kita ada standarnya nggak Mas? Semisal kita baru daftar, ya udah kita pasang paling murah $5 gitu Mas. Apakah ada Iya benar. efektifnya? Biasanya kalau ya, tadi tipsnya adalah ketika kita baru join, kita juga nyari project-project kecil dulu gitu. Nah biasanya aku pasang murah dulu $5 dulu atau di bawah $10. Terus kita cari klien-klien yang juga baru atau mereka nyari klien-klien murah. Karena fokusnya kita bukan nyari duit dulu, tapi kita mau apa mau memperbaiki rating kita dulu. Jadi kalau kita nanti udah punya rating, misalkan, jadi kita perlu ngumpulin 2 atau 3 job dulu. Nanti kan kita dapat rating. Karena ketika job selesai, si klien bisa ngasih rating kita, kayak Gojek gitu loh, berapa bintangnya gitu-gitu. Nah, kayak gini, ratingnya atau job success score-nya itu 98%. Nah, mereka ini kan project-project yang udah selesai kan. Oh, mereka ngasih bintang 5 bintang 5. Nah, untuk awal-awal, teman-teman fokus nyari rating aja dulu. Nggak apa-apa kita nyari murah dulu, misalkan cuma $5, $10. Tapi ketika kerjaan selesai, si klien tuh mau ngasih rating kita bagus gitu. Nah, lama-lama kita bakal nyari project yang lebih besar dikit-dikit gitu. Kalau aku tahapannya kayak gitu. Kalau pengalaman di Upwork pernah dapat yang isi job tapi uangnya gede gitu nggak? Enggak sih, kadang sesuai kerjaan sih. Mm. Kalau kerjaannya banyak ya bisa dapat banyak. Tapi kalau kerjaan cuma eh, apa benerin apa bug iklan itu ya paling cuma $5, $10. Tapi biasanya ini sih enaknya kerja sama orang luar ya. Mereka tuh jarang janjiin bonus. Tapi kalau kita kerjanya bagus, tiba-tiba ngasih bonus. Aku sering kayak gitu. Kalau orang Indonesia enggak, dia
narget sesuatu kan. Ini kalau nanti achieve kita dapat bonus. Begitu achieve belum tentu dikasih. Kalau orang luar nggak, dia dia sesuai dengan kinerja kita lah. Kalau kita kerjanya bagus, dia bener ngasih. Aku sering kok dapat kayak gitu. Tiba-tiba nggak janjiin, tiba-tiba ini buat kamu bonus kan. Karena kerjamu bagus ya udah, alhamdulillah. Sih sebenarnya kalau denger gitu tuh. Hmm. Tapi ya mereka juga fair, ketika kerjaan kita jelek ya langsung di-cut gitu. Asalkan kita bisa ngerjain dan kita jelas kerjaannya, ketika hasilnya jelek, mereka nggak langsung nyalahin kok. Karena apa, proses kita udah jelas. Karena misalkan kita tahap testing nih, kita ngasih tahu, "Oh, ini nggak belum tentu berhasil ya, cuma kita testing gini-gini." Ketika kita menjelaskan hasilnya jelek, ya udah kita jelasin kita udah gini-gini, kendalanya apa gitu. Kalau mereka masih mau lanjut ya lanjut. Kalau misalkan oke, kayaknya nggak bagus nih prospeknya, mereka bakal nge-cut, tapi ya tetap ngasih rating kita bagus karena kita kerjanya bagus, komunikasinya bagus, terus tanggung jawabnya ada kayak gitu-gitu. Oke, terus kalau misalkan nih, kan tadi di awal kita pasang tarifnya itu $5 per hour kan. Nah, kalau Mm-mm. Mas Rifki itu naikin sampai akhirnya bisa sampai $20 per hour tuh caranya gimana? Ya tinggal naikin aja sih. Kita tinggal pede-pedean aja sih, Sir. Kalau misalkan oh apa ratingku udah mulai bagus nih, kamu tak naikin lah kayak gitu aja. Nanti kan ketika kita apply job, terus kita kan minta berapa dolar per hour kan. Iya. Kita tes, kalau kita naikin ketinggian kadang-kadang nggak direspon. Nah, kayak gitu. Aku kemarin sempat naikin ke 30 ketika apply kok nggak berani orang apa nggak lanjut gitu. Tak turunin ke 25, ada yang mau, ada yang nggak. Terus 20 rata-rata mau. Karena balik lagi ketika orang-orang US ini atau Eropa, ya dia mau nyari murah gitu. Dia nyari orang Asia yang mau dibayar murah dengan skill yang sama. Kalau aku pasang rate tinggi ya, ya kayak orang luar kan jatuhnya, kayak orang US, kayak orang Europe gitu. Nah, itu biasanya pakai feeling kalian sih. Nanti teman-teman bisa bisa tahu, oh aku tuh cocoknya dibayar berapa gitu. Oke, baik. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan lagi, bisa open mic juga ya kalau mau tanya. Aku cuma bisa sampai setengah 10 ya, soalnya aku udah meeting klien juga setengah 10. Masya Allah. Ya kerjanya kayak gini teman-teman, kalau dapat klien yang luar ya bisa sampai malam. Kadang minggu juga kerja, ya kalian atur-atur sendiri. Tapi kalau dari Mas Rifki, biasanya set waktunya sampai malamnya itu jam berapa? Kalau aku maksimal sampai jam 10, jam 11 lah. Oh, jam 11 ya. Mm-mm. Ya, kalian yang ngatur kok. Jadi masih menjaga apa pola tidur yang sehat Iya, gitu ya. kalian tahu lah, investasi kesehatan penting teman-teman, olahraga gitu. Kalau Oke, masih masih 20 tahun sampai pagi pun nggak masalah. Kalau udah mulai 30 tahun tiga ya. puluh Ya Ya. kerasa, Mm. kerasa bangun-bangun Jangan langsung jangan sakit. jangan nunggu sakit lah. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Paling saran kalau teman-teman masih mulai dari nol mau ke skill apa ya teman-teman. Oh ya, ini aku ada slide-nya belum selesai. Nah, ini kan misalkan teman-teman belum punya skill terus pengalaman, terus gimana? Ya mulainya ya kalian harus pelajari skill tertentu dulu. Terus kalau habis itu kalau udah punya skillnya ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya, ya kerja kantoran, magang, side job dan lain-lain. Habis itu bikin portofolio gitu. Ya kalau kalau misalkan nggak di Upwork pun di lokal pun banyak gitu. Aku juga punya beberapa klien lokal. Walaupun aku di Jogja, klienku banyak dari Jakarta, dari Bali, dari Lombok, itu ada juga. Nah, ini rekomendasi beberapa situs yang di Indonesia yang mereka nawarin skill gitu. Ada Perwadika, MySkill, Revoyu, ini SGB dari Singapura kalau nggak salah ini. Nah, teman-teman ikut aja gitu. Dan ini memang jatuhnya investasi skill sih. Memang harus bayar, mereka kan. Ya kayak kita kuliah kan bayar gitu kan. Tetap kita dapat skill gitu. Sama ketika kalian punya pengen skill sesuatu ya, kalian harus bayar untuk mendapatkan skill itu. Ini pendidikan kan. Nah, ini ada data dari Upwork. Skill-skill apa sih yang lagi booming atau banyak pencariannya di Upwork? Ini ada data science atau data analitik. Ini berkaitan dengan data, kalian ngolah data gitu-gitu. Terus ada coding, website, ya kayak full stack development, web design dan lain-lain.
Terus ada desain dan kreatif, ada jadi editor video, gambar, presentasi, image dan lain-lain. Terus ini yang sales, ini bidangku di sini. Ada campaign management, marketing strategi, ada email, ada search engine yang organik SEO, terus ada sosial media juga, bikin konten dan lain-lain. Terus ada accounting, consulting kalau teman-teman punya di bidang HR, ada jago di pajak, financial dan lain juga ada di sini. Dan ini yang sifatnya umum, customer service atau admin support, virtual assistant jatuhnya di sini. Nah, gitu sih kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalkan bingung mau kemana ya kita ngelihat aja dari demand internasional tuh orang butuh apa gitu. Kalau dari sini kan ada beberapa pilihan kan. Jadi teman-teman pelajari mana yang cocok gitu. Oke, baik. Baik, sepertinya cukup ya dari teman-teman. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rifki berarti atas sharingnya yang sangat bermanfaat ya. Berarti sampai Mhm. tips triknya supaya bisa dapat pekerjaan. Dan ternyata kita harus bikin portofolio dulu yang bagus ya. Dengan Benar. project, dengan kerja kantoran dulu. Malah disuruh kerja kantoran dulu. Ya pasti Judulnya, salah satu eh, cara dapat pengalaman kan kerja kantoran. Kalau ya teman-teman betul. bisa side job ya nggak apa-apa. Yang penting dapat kerjaan. Nah, kalau aku ya digital marketing, saranku kalau teman-teman bisa ikut agensi gitu. Ketika kalian di agensi kan dapat banyak klien kan, dan itu bisa dapat portofolio banyak langsung. Misalkan handle langsung 6 klien, 7 klien gitu. Kalau kalian cuma kerja di satu kantor ya pengalamannya cuma itu gitu. Nah, misalnya kalau Kalau di bidang IT ya di software house gitu kan, dapat klien banyak gitu. kalau Mas Rifki ada agensi nggak? Aku malah teman-temanku punya agensi dan ketika mereka butuh talent, aku di hire sama mereka karena tim in-house-nya keteteran, dia nyari freelance gitu. Aku bantuin mereka. Kayak si Gyut itu tadi, itu dari temanku Jakarta, dia punya agensi, cuma talentnya udah overload lah istilahnya. Terus aku suruh bantuin dia. Ya relasi sih jatuhnya itu mas. Ya, baik, baik. Ya, baik. Mm-mm. Terima kasih ya Mas Rifki atas waktunya. Dia berarti siap-siap Sama-sama. siap-siap kerja lagi ya. Insya Allah kerja lagi berarti ya. Iya di sini Jazakallah khair sangat berarti ya full. Mas Rifki. Semoga Allah mana lah, memberikan kemudahan lah untuk Mas Rifki dapat Mm-mm. kerjaan Amin dan amin juga rezeki yang luas. Dan juga amin. saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir sampai malam hari ini. Semoga apa yang semoga kegiatan sharing session ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Dan Mm. Mas Rifki juga ada di grup yang PPDB SMK Nusa. Jadi Masuk kalau kok. Mm. misalkan mau Boleh tanya-tanya boleh bisa tanya-tanya nggak langsung apa-apa. ke Mas Rifki gitu ya. Mm. Oke, baik. Kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.